Di bulan November 2020 ini, tema untuk posting bareng BookTube ID adalah Best Book of All Time. Dan yang akan aku bahas di video kali ini adalah Best Book of All Time kalau kita bicara dalam konteks buku yang aku baca sebagai hobi. Karena kalau ditanya apa buku terbaik yang pernah aku baca dalam konteks buku secara umum atau buku secara keseluruhan, tentu saja aku akan bilang bahwa buku terbaik yang pernah aku baca, yang akan selalu aku baca sepanjang sisa hidup aku dan yang akan selalu menjadi pedoman hidup aku adalah buku ini, Alkitab alias The Holy Bible, pedoman hidup aku yang gak akan pernah lekang oleh waktu. But if you're talking about the Bible, if I'm talking about the Bible, I think this video is going to turn into a preaching, so let's not do that in this video. Jadi di video ini yang mau aku bilang, yang mau aku bicarakan adalah buku yang aku baca sebagai hiburan, sebagai hobi, dan menurut aku adalah buku terbaik sepanjang masa. Yang aku nggak akan pernah bosan bacanya, yang aku nggak akan pernah lupa ceritanya. Dan buku itu adalah sebuah buku karangan seorang penulis terkenal. Buat yang belum tahu, ini adalah Meg Cabot. Mudah-mudahan aku nyebut namanya bener ya. Jadi Meg Cabot ini adalah seorang penulis asal Amerika Serikat yang udah menerbitkan, aku nggak tahu deh, yang jelas udah lebih dari 10 atau 20 buku. Karena buku Meg Cabot yang aku koleksi aja ada beberapa belas, dan yang aku tahu masih ada banyak judul buku karangan beliau yang lain yang belum pernah aku baca. Jadi mungkin 20-an kayaknya lebih deh. Dan satu serial buku Meg Cabot yang aku koleksi adalah serial The Princess Diaries. Ada 10 buku utama dalam serial The Princess Diaries yang menceritakan kehidupan tokoh utama, yaitu Mia Thermopolis waktu masih SMA. Lalu ada juga buku yang terbit mungkin 5 atau 6 tahun lalu tentang kehidupan Mia waktu dia udah kerja dan lagi mempersiapkan pernikahannya. Dan buku terbaik sepanjang masa versi aku adalah buku ke-10 alias buku terakhir dari serial Princess Diaries waktu Mia masih SMA, Princess Forever, atau dalam bahasa Indonesianya Putri Selamanya. Serial The Princess Diaries ini punya tempat tersendiri di hati aku karena aku baca buku pertamanya itu sekitar tahun 2002 atau 2003. Yang jelas waktu itu aku masih kelas 6 SD. Dan setiap kali terbit buku terbarunya di Gramedia aku selalu beli. Dan buku terakhirnya yaitu Princess Forever atau Putri Selamanya itu terbit tahun 2009 yang versi bahasa Inggrisnya. Nah aku lupa aku beli buku ini kapan, waktu pertama kali terbit dalam bahasa Indonesianya, yang jelas aku langsung beli. Tapi aku lupa apa tahun 2009 atau tahun 2010. Yang jelas waktu itu aku udah akhir SMA atau awal kuliah. Dan di awal tahun 2010 aku inget banget buku ini adalah buku yang menemani aku di rumah sakit waktu aku diopname untuk pertama kalinya karena sakit demam berdarah. Saking sukanya aku sama buku itu dan saking apanya ya saking sukanya, saking aku udah mengikuti ceritanya selama ini, dan buku terakhirnya ini bener-bener bagus menurut aku, bener-bener berkesan di hati aku waktu itu. Sampai sekarang juga sih. Jadi bisa dibilang karakter Mia Thermopolis ini udah menemani hari-hari aku dari aku SD kelas 6 sekitar 11 atau 12 tahun sampai aku beres SMA. Jadi seiring dengan bertumbuhnya karakter Mia yang waktu itu masih SMA juga, aku pun bertumbuh dan kayaknya kita sama-sama sama-sama bertumbuh bersama gitu. Jadi aku merasa tantangan yang dihadapi Mia sebagai seorang remaja di buku-bukunya itu mirip dengan tantangan yang aku hadapi sebagai seorang pelajar juga, sebagai seorang remaja juga waktu itu. Jadi aku merasa sangat relatable banget dengan tokoh Mia Thermopolis. Dan meskipun di ceritanya itu Mia adalah seorang putri, tapi bisa dibilang kalau dia itu bukan putri biasa. Karena dia baru tahu statusnya sebagai putri itu waktu usianya 14 tahun. Waktu dia menulis diarinya di buku yang pertama, dia baru tahu bahwa dia adalah seorang putri. Karena ayah dan ibunya sudah lama berpisah, memang kayaknya mereka nggak pernah menikah juga, dan ibunya Mia ini membesarkan Mia di Amerika sebagai single mother.
Sedangkan ayahnya tinggal di Eropa di sebuah negara kecil bernama Genovia. Dan selama 14 tahun pertama di hidupnya, Mia ini nggak pernah tahu bahwa ayahnya itu adalah seorang pangeran di Genovia. Dan di usianya yang ke-14 tahun, karena ayahnya divonis menderita kanker buah zakar, sehingga dia divonis nggak bisa memiliki keturunan lagi, itu menjadikan Mia sebagai satu-satunya pewaris tahta kerajaan Genovia. Karena itu Mia harus diberitahu tentang statusnya yang sebenarnya dan dia diberi tugas baru untuk belajar menjadi seorang putri. Jadi di ke-10 bukunya ini pembaca, aku mengikuti bagaimana kekonyolan Mia, hal-hal lucu, hal-hal konyol, hal-hal aneh, hal-hal absurd dan random yang dia lakukan. Masalah-masalah yang dihadapi Mia di buku-bukunya itu nggak berbeda jauh dengan masalah yang dihadapi remaja pada umumnya. Ya kalau nggak masalah dengan teman, dengan sahabat, dengan keluarga, terus ada masalah percintaan juga, masalah mencari jati diri yang jelas banget terlihat. Jadi di sepanjang seriesnya ini jelas banget bahwa karakter Mia ini berusaha menemukan dirinya yang sebenarnya. Akhirnya di akhir cerita Mia di buku ke-10 itu ya semua permasalahan Mia menemukan solusinya. Jadi hubungannya dia dengan sahabatnya membaik seperti dulu. Terus dia juga bisa bersama dengan seseorang laki-laki yang emang jodohnya dia banget. Terus dia juga akhirnya bisa kuliah di tempat yang oke. Dan Mia juga mulai berkarir sebagai seorang penulis. Dan itulah yang aku suka dari buku ini, dari buku ke-10 ini. Karena di akhirnya setelah seluruh cerita yang dia lalui, bagaimana dia berusaha menemukan dirinya, in the end, she found herself. That is what happened to me. Jadi sepanjang remaja dulu aku juga mencari jati diri banget. Aku orangnya bingung, aku orangnya nggak jelas mauku apa, mau jadi orangnya seperti apa. But then, setelah melalui berbagai macam masalah di masa remaja aku, at the end of the road, I found myself and I learned to love myself. Sayangnya aku nggak bisa nunjukin koleksi buku Princess Diaries aku di sini karena semua buku itu ada di rumah orang tua aku di Bandung dan saat ini ya aku tinggal di Solo. Please like this video if you like this kind of content and don't forget to click subscribe and hit the notification bell so that you can get informed every time I release new videos. So that's all for today's video. Thanks for watching and see you in my next videos. Bye bye.